Asisten Yoni Dores kena mental sampai minta maaf usai terseret polemik kasus Lesti. Ya, dilaporkannya pedangdut Lesti Kejora oleh pencipta lagu Yoni Dores ke Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Mei 2025 kemarin. Mendapat sorotan yang sangat tajam dari sejumlah kalangan, tidak sedikit yang mendukung Lesti Kejora, terutamanya beratnya selama ini menjadi garda terdepan dalam mendukung Lesti berkarya di belantika musik Indonesia. Well, alhasil berbagai cibiran dan hujatan rame-rame dialamatkan pada Yoni Dores yang dianggap memeras Lesti. Ya, dituding laporannya ke Polda Metro Jaya hanya mengada-ngada yang pada ujungnya bertujuan mencari keuntungannya pribadi. Menanggapi berbagai tudingan miring, adik kandung almarhum Yoni Dores itu buka suara meski banyaknya kritikan hingga cibiran tidak akan mengubah pandangan Yoni Dores mengenai dugaan kesalahan yang dilakukan oleh Lesti Kejora yang dituding mengcover lagu ciptaannya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian ini? Lagu-lagu semua ciptaan dari YD itu bakalan di blacklist dari Indosiar. Sementara sebentar lagi Indosiar bakal mengadain di ajang pencarian bakat Dangdut Akademi ke berapa? 7 kalau nggak salah ya. Aduh, bagaimana tuh kalau misalnya nggak dipakai lagi lagunya? Sementara Dangdut di Akademi itu adalah menurut aku dangdut ataupun juga ajang pencarian bakat yang memang bagus banget untuk kalangan kita gitu. Karena memang sekarang lagi happening, lagi trending-trendingnya gitu kan ya di ajang pencarian bakat di Indosiar, baik itu Dangdut Akademi ataupun juga Dangdut Akademi Asia. Aduh, di blacklist Pak YD, gimana ini dong? Gimana? Mikir keras. Sampai sekarang pun belum terjawab kenapa harus Lesti. Yang diincar, kenapa harus Lesti? Yang dicari, kenapa harus Lesti? Yang difitnah, kenapa harus Lesti? Yang dipidanakan, diancam dipidanakan, kenapa harus Lesti? Yang kalian sebut-sebut dia maling, kenapa itu harus di Lesti? Lesti. Mungkin kalian mau tidur ingat Lesti, mau bangun ingat Lesti. Semua hari-hari kalian dihantui oleh seorang Lesti Kejora. Pertanyaan gue, pernah Lesti mengganggu hidup kalian? Pernah Lesti mengutak-ngutik hidup kalian? Pernah Lesti mengenal kalian? Kalian harus berpikir. Ya, jangan dia aja yang kalian uber. Jangan kalian ancam-ancam terus. Kalian bilang ibarat mencuri baju. Mencuri baju, meminjam baju, kalian samakan dengan Lesti yang mencuri lagu. Hina banget Lesti disamakan dengan pencuri baju. Kalian tahu Lesti tidak bisa membalas karena Lesti orangnya terlalu baik. Tapi ingat, Lesti mempunyai kakak-kakak seniornya yang sesama penyanyi dangdut yang siap pasang badan buat Lesti, terutama gue. Paham ya? Kata LMKM soal Lesti Kejora dipolisikan terkait cover lagu Yoni Dores. Penyanyi dangdut Lesti Kejora kini tengah menjadi sorotan setelah dilaporkan oleh Yoni Dores ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Kasus ini berawal dari tuduhan bahwa Lesti telah mengcover beberapa lagu milik Yoni Dores tanpa izin. Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini, Dharma Orat, menegaskan pentingnya izin dari pencipta lagu untuk setiap penyanyi di ruang publik. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Iya, hak cipta lagi ya. Kapan gitu loh, dan juga sebenarnya tuh aturan dari hak cipta itu seperti apa sih? Nah, akhir-akhir ini yang lagi viral banget yaitu si bintang Kejora ya, si Lesti Kejora
dilaporkan atas dugaan melanggar hak cipta lagu dangdut ciptaannya Kak Yoni Dores ya. Lesti Kejora kembali menjadi sorotan usai dilaporkan terkait dengan pelanggaran hak cipta lagu dangdut ya. Ada poin penting yang kita ambil dari kasusnya Lesti Kejora ini. Yang pertama, Lesti Kejora dilaporkan ke polisi terkait dugaan pelanggaran hak cipta lagu dangdut ciptaan Yoni Dores. Lesti diduga mengunggah cover lagu-lagu tersebut di YouTube sejak tahun 2018 tanpa izin sang pencipta lagu. Laporan diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Mei 2025. Iya, kasus ini disangkakan melanggar pasal 113 Jo pasal 9 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung dan polisi sedang memeriksa bukti dan saksi. Iya, banyak banget ya katanya lagu-lagu yang disangkakan tanpa izin yang diunggah di YouTube ya. Ada Bagai Ranting Yang Kering, ada Cinta Bukanlah Kapal, Buaya Buntung, Arjuna Buaya, dan unggahan lagu itu diduga tanpa sepengetahuan dari sang pencipta lagu yaitu Yoni Dores. Sering ya terjadi tentang hak cipta ataupun yang melanggar hak cipta gitu. Di lain sisi, dalam pernyataannya Dharma Oran menjelaskan Undang-Undang Hak Cipta mewajibkan izin dan pencipta lagu untuk setiap penyanyi lagu di ruang publik. Ia juga menambahkan bahwa pencipta lagu yang lain ingin mendapatkan royalti harus memberikan kuasa kepada LMKN. Meskipun kasus ini sudah berlanjut ke jalur pidana, LMKN menawarkan dari berbagai mediator untuk mencari solusi damai antara kedua belah pihak. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Nah guys, jadi semua lagu itu ada pencipta lagunya ya, karena aku tahu tuh karena aku pemain YouTube. Jadi aku juga pernah cover lagu. Nah di situ juga kayak bagi hasil sama pencipta lagunya gitu, bagi uang berdua kayak gitu. Terus sama lagu-lagu yang senior-senior yang viral itu biasanya dia ada klaim hak ciptanya gitu. Jadi ini kasus Lesti, dia dilaporkan ya 10 tahun penjara dan denda 4 miliar karena dia tanpa izin menggunakan lagu Bagai Ranting dan Kering versi penciptanya Yoni Dores ya gitu. Jadi dia dilaporkan. Jadi kalau untuk mengcover lagu segala macam memang harus izin. Jadi kalau misalnya pun aku di YouTube juga ada, misalnya aku mengcover lagu nih yang viral-viral, tapi itu ada kena klaim hak cipta dan kayak dolarnya itu dibagi 2 gitu. Jadi aku separoh, dia separoh gitu. Aku content creator separoh, dia separoh kayak gitu. Jadi memang harus izin gitu. Jadi benar-benar sensitif banget kalau soal lagu. Makanya aku dulu pernah mengcover lagu segala macam yang enak tapi ada klaim hak ciptanya. Jadi aku mulai mengedukasi dengan TIF Android aja. Aku nggak mau berurusan sama hak cipta kayak gitu guys. Itu penting banget sih. Jadi kasihan banget Lesti Kejora. Tapi aku yakin sih karena memang dia itu kan menyanyikan itu juga nggak sekali, mungkin berapa kali gitu ya. Jadi juga banyak juga yang dipakai gitu. Harusnya juga kasih toleransi lah, jangan sampai kayak gitu. Yang terakhir, kasus ini mencuat setelah laporan resmi dilayangkan oleh Yoni Dores pada 18 Mei tahun 2025. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Lesti Kejora telah mengunggah cover lagu-lagu milik Yoni ke media sosial di YouTube tanpa izin, yang diketahui telah dilakukan sejak tahun 2018. Lesti diduga telah mengupload cover lagu-lagu tersebut ke YouTube di media sosial tanpa seizin Yoni Dores yang merupakan pemegang hak cipta. Beberapa lagu yang menjadi fokus dalam laporan ini antara lain Cinta Bukanlah Kapal dan Bagai Ranting Yang Kering. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.